Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada pada hari ini. Biarlah kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita dimanapun kita ada dan berada. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, mari kita bersatu hati dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 19. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang difirmankannya tentang dia. Demikian jauh firman Tuhan menjadi renungan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ya kami mengucapkan selamat buat pengurus Mamre yang telah terpilih untuk satu periode ke depan. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan memberkati Mamre GBKP ke depannya, sehingga Mamre semakin solid dan moto Mamre menjadi bahagian dari kehidupan Mamre, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini, kita kembali diingatkan kenapa kau Bapa yang disebut Mamre di GBKP disebut Mamre di GBKP. Firman Tuhan pada hari ini, bila kita membaca mengenai bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbatin di Mamre. Ketika Abraham melihat 3 orang asing yang berdiri di depannya, Abraham dengan cepat menyambut ketiga orang asing itu dan memberikannya tumpangan, memberikannya makanan, dan ternyata mereka adalah Allah yang menyatakan diri langsung kepada Abraham. Hal ini tampak dalam ucapan dari salah satu dari ketiga orang itu mengatakan, Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki, walaupun perkataan itu didengar Sarah membuat dia tertawa. Sebab Sarah menyadari bahwa usianya pada waktu itu tidak lagi muda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukti nyata bahwa kuasa Allah itu di luar akal pikiran manusia. Bila Allah mengatakan tidak ada yang mustahil, seperti yang dialami oleh Sarah. Bukan hanya perkara yang dialami keluarga Abraham,
tapi mereka juga mengatakan akan peristiwa yang terlebih dahulu terjadi, yakni rencana Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena dosa mereka. Di sini kita melihat cinta kasih Abraham, ketidakinginannya akan kehancuran sebuah kota dengan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kota itu jika ada 50 orang benar di dalamnya. Dan sampai kepada jika ada 10 orang benar di dalamnya. Ternyata kota Sodom dan Gomora tidak seperti kota Niniwe yang akhirnya sadar dan bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Sehingga kota itu selamat, berbeda dengan kota Sodom dan Gomora yang mana dicatat di dalam Alkitab akan kehancurannya oleh karena moralitas mereka tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Sedangkan sapaan kita pada pagi hari ini yaitu Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang difirmankannya tentang dia. Jadi teks ini mengatakan bahwa Abraham merupakan sahabat Allah, di mana Abraham menerima janji Allah oleh karena kedekatan Abraham dengan Allah, sehingga Abraham mengetahui pikiran Allah tentang segala hal dan rahasia Tuhan pada mereka yang takut akan Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita di pagi ini mengingatkan kita akan janji dan penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk itu, sebagai orang yang percaya, kita diarahkan dan dituntun agar memimpin dan membawa keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Dia, sehingga kita boleh menerima dan merasakan janji-janji Allah seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kita akan diberkati dan menjadi berkat, dengan syarat hidup kita ada di jalan Tuhan. Kalau firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan, sehingga janji Allah akan digenapi bukan hanya bagi kita, tapi juga kepada keturunan kita. Untuk itu saudaraku, di dalam nama Yesus, apapun keadaan dan situasi yang sedang dan kita alami saat ini, mungkin kita ada dalam situasi dan keadaan yang tidak baik-baik saja atau keadaan sulit, tapi jangan menyerah dan tetap hidup di jalan Tuhan. Kita tetap percaya akan janji Tuhan, kita percaya akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Secara khusus pesan ini bagi orang tua sebagai pendidik, kita terus diingatkan untuk menjadi teladan iman, menjadi contoh hidup benar dan adil, bukan hanya di gereja tapi di rumah, di sekolah dan di tempat kerja kita. Percayalah, jika Tuhan menyertai dan memberkati, maka kita bisa menjadi berkat, menjadi Abraham-Abraham di masa kini. Bila Tuhan memanggil dan memilih Abraham menjadi berkat bagi dunia, maka hidup kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat. Demikian firman Tuhan yang menjadi sapaan kita. Terakhir, untuk menutup ini kami mengucapkan kembali selamat melayani buat Mamre GBKP yang terpilih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan juga kami mengucapkan bila kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kita, siapapun, dimanapun kita berada pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita ujungi dengan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di mana pagi hari ini Bapa kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami berharap agar kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan agar apapun yang kami hadapi, jalani pada hari ini, semua itu kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan, GBKP, Majelis Klender, Klasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan memberkati gereja ini, biarlah kiranya gereja Klender menjadi berkat Tuhan di mana gereja ini ada. Kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang ada, baik pertua diaken dan begitu juga dengan pengurus-pengurus gereja. Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi satu di dalam Tuhan untuk melayani Engkau. Secara khusus buat hamba-Mu, pendeta yang Tuhan tempatkan melayani di GBKP Klender, Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan, begitu juga dengan keluarga mereka. Secara khusus buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klender juga, berkat Tuhan memberkati sehingga mereka boleh Tuhan pakai untuk menopang dan mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja GBKP Klender, sehingga pelayanan gereja pun semakin terasa dan juga menjadi berkat bukan hanya bagi kehidupan jemaat, tetapi di mana gereja itu ada. Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Ampuni kami Tuhan dalam kekurangan kami, pelanggaran kami, baik sengaja maupun tak sengaja, agar Tuhan tetap berkenan untuk menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Ini doa dan harapan kami. Kami mau serahkan hanya ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.